Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syaritul Zuhra Al-Munawarah, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan membahas mengenai kalimat efektif. Selamat menyaksikan. Submateri yang akan kita bahas adalah mengenai definisi kalimat efektif, ciri-ciri kalimat efektif, dan syarat kalimat efektif. Yuk kita mulai pembahasannya. Nah, menurut Putrayasa tahun 2010, kalimat efektif merupakan kalimat yang disusun agar dapat diterima dengan baik oleh lawan bicara. Secara garis besar, ada 3 hal yang perlu diperhatikan seperti yang diungkapkan, yaitu yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, penggunaan bahasa Indonesia yang baku, dan penggunaan ejaan yang disempurnakan. Sementara menurut Ramadhani tahun 2015, kalimat efektif adalah kalimat yang jelas dan memenuhi kriteria dan kaidah baik komunikasi tulis maupun komunikasi lisan. Kalimat efektif untuk komunikasi lisan dan komunikasi tulis berbeda dari segi penggunaan. Sementara menurut Warida tahun 2009, kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan pesan, gagasan, dan perasaan secara tepat kepada orang lain sesuai dengan maksud penuturnya. Ciri-ciri kalimat efektif: yang pertama, penekanan ide pokok; kedua, minimal memiliki unsur subjek dan predikat; ketiga, menggunakan ejaan yang disempurnakan; keempat, mengandung kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis; kelima, menggunakan pemilihan kata yang tepat; keenam, mengandung kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai; 7, menggunakan kata secara hemat. Syarat kalimat efektif. Yang pertama ada kesatuan gagasan. Kalimat efektif mengandung unsur-unsur yang saling mendukung satu sama lain, membentuk kesatuan ide yang padu. Jadi tidak masalah jika dalam satu kalimat terdiri atas lebih dari satu gagasan, seperti dengan kalimat majemuk, asalkan masing-masing gagasan saling berkaitan. Kepaduan. Unsur-unsur dalam kalimat harus terpadu dan saling berhubungan satu sama lain. Kemudian ada keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, jika bentuk pertama menggunakan kata benda, maka bentuk berikutnya juga menggunakan kata benda. Jika bentuk pertama menggunakan kata kerja, bentuk keduanya juga harus menggunakan kata kerja. Kemudian ada kelogisan. Kalimat efektif mengandung makna yang logis atau dapat diterima akal sehat. Kalimat efektif harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku secara umum. Kemudian ada kehematan. Kalimat efektif menggunakan pilihan kata yang tepat dan tidak berlebihan. Dan yang terakhir harus ada penekanan. Cara ini untuk membentuk kalimat efektif dengan memberi penekanan pada unsur-unsur penting di dalam kalimat efektif. Nah, itulah tadi materi kita tentang kalimat efektif. Kesimpulan yang dapat kita tarik adalah kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembaca secara tepat, sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Kedua, unsur-unsur dalam kalimat meliputi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Ketiga, ciri-ciri kalimat efektif yaitu kesepadanan, keparalelan, ketegasan,
kehematan, kecermatan, kepaduan, dan kelogisan. Dan kemudian, syarat kalimat efektif harus memiliki struktur atau bentuk yang jelas. Setiap unsur yang terdapat di dalamnya, yang pada umumnya terdiri dari kata, harus menempati posisi yang jelas dan hubungan satu sama lain. Terima kasih telah menonton mengenai materi kalimat efektif. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.